ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Marnella Hasibuan dengan NPM 23091024. Perkenalkan, nama saya Jessica Nurul Sendiri dengan NPM 2309102283. Nah, di sini kami akan memaparkan pertama yaitu tentang latar belakang. Danau Toba adalah danau yang memiliki ukuran besar di Sumatera Utara, dan Danau Toba juga memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat sekitar. Contohnya di daerah Balige. Nah, di daerah Balige, Danau Toba dijadikan sebagai wisatawan dan menjadi mata pencarian bagi nelayan. Nah, Danau Toba juga mendukung kegiatan ekonomi kreatif, yaitu melalui tanaman eceng gondok, di mana masyarakat sekitar menganggap eceng gondok itu sebagai hama. Namun di lain hal, eceng gondok memiliki manfaat yang sangat penting bagi mereka, yaitu sebagai bahan pembuatan pupuk organik, tempat berlindungnya ikan, dan menjadi bahan kerajinan yang bernilai tinggi dan dapat dijual pada wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Nah, pemanfaatan eceng gondok menjadi kerajinan tangan seperti tas, sendal, kotak, dan keranjang itu memberikan peluang usaha dan meningkatkan perekonomian di daerah sekitar itu, dan bisa menjadi salah satu ciri khas dari Bali. Kedua, di sini ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada gambaran lingkungan eceng gondok. Eceng gondok adalah tanaman air besar yang mengapung bebas di air. Dengan daun yang berbentuk oval tebal dan berdiri dengan lebar sekitar 15 cm yang tumbuh di satu tandan. Material eceng gondok memang bukan material yang baru pertama kali dijumpai. Banyak produk tas yang murni menggunakan material eceng gondok, tetapi masyarakat tidak banyak mengetahui keberadaan material eceng gondok. Yang mana eceng gondok sendiri memiliki kelebihan. Material eceng gondok memiliki dua variasi. Yang pertama dijual dalam bentuk tenungan, yang kedua dijual dalam bentuk anyaman. Contohnya seperti kursi, keranjang, tas, tisu, dan banyak lainnya. Kedua ada analisis ekonomi yang meliputi SWOT. Yang pertama strength atau kelebihan. Yang analisisnya adalah satu, bahan baku mudah didapat. Yang kedua, lokasi usaha sangat strategis di keramaian area wisata. Yang ketiga, harga jual sangat terjangkau. Yang keempat, tidak mengandung bahan kimia. Yang kelima, produk dapat bertahan lama. Dan yang kedua, ada weakness atau kelemahannya. Masyarakat yang menganggap eceng gondok sebagai pembuat yang mengganggu dan merusak pemandangan dan tidak memiliki nilai ekonomis. Mudah terkena jamur, penjahitannya memiliki umur yang pendek, dan pembuatannya cukup lama. Yang ketiga ada overtooling atau peluang, di mana peluang usaha dari produk kerajinan tangan bukan eceng gondok yaitu dapat dipasarkan di masyarakat lokal dan wisatawan di daerah Danau Toba, khususnya di kota Balige, dan juga dapat dipasarkan mahasiswa yang berasal dari luar daerah sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halamannya. Sedikit orang mengetahui keberadaan eceng gondok. Yang ketiga ada dengan penggabungan eceng gondok dengan tekstil dapat tas yang menaikkan kelas materialnya. Dan yang keempat ada threat atau ancaman, di mana masyarakat masih terbiasa dengan souvenir yang berbahan plastik dan keengganan orang dalam membeli karena takut materialnya tidak tahan lama. Yaitu metode pelaksanaan. Nah, pembuatan souvenir kami mengambil yaitu pembuatan souvenir tas dari eceng gondok. Alat dan bahan bisa kita lihat di sini, yaitu ada eceng gondok, benang polyester, jarum, gunting, pensil, kertas cat, minyak, kuas, dan pisau cutter. Cara pembuatannya yang pertama itu pengumpulan bahan, di mana eceng gondok kan hidup mengapung di permukaan air danau ini kan. Nah, kita meminta tolong kepada masyarakat sekitar untuk mengambil eceng gondok tersebut. Yang kedua, pencucian eceng gondok kita kumpulkan dulu dan dengan jumlah yang banyak baru mencuci agar bersih dan menghilangkan bau tak sedap. Yang ketiga itu pemisahan. Nah, eceng gondok dipilah-pilah antara daun dan tangkainya
atau lilitan sedang. Yang selanjutnya membuat pola. Nah, sebelum kita menjahit, kita membuat pola di atas kertas dengan menggunakan pensil dan penghapus. Nah, yang selanjutnya finishing, di mana anyaman eceng gondok tersebut digunting sesuai pola yang kita buat tadi. Dengan diwarnai sesuai kemauan kita, atau bisa kita tambah dengan pernak-pernik yang kita inginkan gitu. Yang selanjutnya pemasaran. Pada tahap pemasaran meliputi pencarian tempat